Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Renungan Harian GKI Kebon Jati. Dan hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa Kami bagian yang pertama. Bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-9 sampai ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu dari ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, saudara, bagian Injil Matius 6 ini berbicara tentang kewajiban agama dalam 3 bidang. Yang pertama, memberikan sedekah. Nanti kalau saudara membaca dari ayat 2-4, lalu berdoa ayat ke-5-8, dan berpuasa ayat ke-16-18. Dan hari ini kita akan membahas tentang berdoa. Nah, pertanyaan penting saudara ketika kita membahas berdoa adalah, apakah doa itu? Untuk apa kita berdoa? Saudara, doa adalah hati dan pikiran yang diarahkan kepada Allah. Maka itu ketika kita berdoa, yang dicari adalah Allah sendiri, bukan sekedar berkat atau pemberiannya. Nah, di dalam doa, seorang mengarahkan jiwa raganya kepada Allah untuk bersekutu dengannya, menyembahnya, dan mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Di dalam doa, seorang dapat berkomunikasi, menyembah, dan memohon kepada Allah. Dan dalam doa yang benar, setidaknya ada 3 unsur yang gak boleh dilupakan ketika kita berdoa, yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan, dan juga kita bisa memohon kepada Tuhan. Nah, dalam bingkai itulah kita menegaskan bahwa pertama-tama, doa adalah komunikasi orang percaya dengan Allah. Melalui doa kita berkomunikasi, bersekutu, bergaul, bercakap-cakap dengan Allah. Sebagaimana kita lebih mengenal seseorang melalui berkomunikasi dengannya, demikian pula kita akan semakin mengenal Allah kalau kita selalu berkomunikasi dengannya. Maka itu yang kedua, kita menghayati bahwa doa adalah penyembahan kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan kepada Sang Pencipta. Dialah Allah pencipta dan pemelihara kita yang karena kasih-Nya yang besar telah menebus kita dari belenggu dosa. Maka itu kita perlu bersyukur, kita perlu memuliakan Tuhan. Sebab Dialah pencipta kita, pemelihara, penebus kita, yang layak kita puji dan sembah. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa doa adalah permohonan dan ungkapan hati anak-anak Allah kepada Bapa di surga. Melalui doa, kita menyatakan keinginan hati kita, permohonan kita kepada Allah. Maka itu jangan khawatir akan segala sesuatu sesuai yang kita hadapi dalam dunia ini. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginan kita kepada Allah itu dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur. Demikian Rasul Paulus pernah menulis hal ini kepada jemaat-jemaat di Filipi. Nah, hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa melalui doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Hari ini saya akan membahas ayat ke-9 secara khusus yang dikatakan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, yang pertama, karena itu berdoalah demikian. Perkataan di sini adalah sebuah contoh Kristus menunjukkan apa saja yang harus menjadi pokok doa orang percaya. Nah, kalau kita lihat nanti dalam keseluruhan doa Bapa kami ada 6 permohonan dalam doa itu. 3 pertama berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah, sementara 3 sisanya berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Maka itu ketika Yesus mengajarkan kita menyapa dengan Bapa kami yang di sorga, saudara, bagian ini mengajarkan pada kita bahwa doa melibatkan penyembahan kepada Bapa Sorgawi sebagai Bapa. Allah mengasihi kita, memperdulikan kita, dan dengan gembira kita menyambut persekutuan dan keakraban dengan kita. Melalui Kristus kita dapat menghampiri Allah pada setiap saat untuk menyembah Dia dan membawa persoalan-persoalan kita itu kepadanya. Nanti kita akan baca misalnya di ayat 25 dan 34 soal kekhawatiran. Nyatakanlah segala kekhawatiran kepada Allah. Dan bagian ini juga mau menunjukkan kepada kita sebuah sebutan di mana terjadi kedekatan antara kita dengan Allah dalam panggilan kita kepadanya dengan menggunakan kata Bapa. Pada zaman dahulu, pada perjanjian lama, bangsa Israel sangat takut untuk menjumpai Tuhan. Bahkan suara Tuhan pun seperti guntur dan mereka mengatakan, Musa, kalau kami terus mendengar suara Allah, kami akan mati. Ya, tetapi ketika Kristus datang, saudara, maka Kristus membawa kita semakin bisa mendekati Allah. Bahkan Allah bukan jauh di sana. Allah itu seperti Bapa.
seperti Bapa yang mengasihi kita. Maka itu bagian kedua, dikuduskanlah namamu. Bagian ini sesudah mengajarkan kita bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam doa dan kehidupan kita adalah pengudusan nama Allah. Hal yang penting adalah Allah dihormati, dimuliakan, dan ditinggikan. Dalam doa dan kehidupan sehari-hari, kita harus sangat memperhatikan bagaimana Allah selalu dikuduskan melalui sikap dan tindakan serta perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan hidup sebagai umat Allah. Saudara, doa Bapa kami bukan sekedar hafalan. Tuhan Yesus mengajarkan doa ini agar nafas semangat dan prinsip di dalamnya ditaati. Semua orang yang berdoa harus sungguh menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhan. Sebagai ciptaan berdosa, kita menggantungkan diri kepada sifat-sifat agung Allah. Sebagai orang yang telah diampuni dan diperdamaikan oleh Kristus, kita juga mempercayakan penuh diri kita kepadanya. Di dalam tekad meninggikan Allah dan menyaksikan kerajaannya terwujud di dunia inilah, seharusnya seluruh kebutuhan rohani dan jasmani kita juga kita pertaruhkan kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita. Maka itu, mari kita jalani hidup kita dengan doa, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan akan selalu menolong kita untuk bisa melihat segala peristiwa dalam hidup ini dalam terang firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan terus menjaga kehidupan kita. Amin.